Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Undaris. Kembali lagi di podcast Saatnya Bisa Tahu. Kenapa enggak? Bincang santai teman Undaris. Oke. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat, yaitu Bapak Dr. Zainal Abidin. Sama-sama Mas. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah ya Pak. Oke. Aktivitasnya apa Pak ini Pak? Ya alhamdulillah untuk sekarang masih mengajar di Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam ya Pak ya. Iya Pak. Kali ini tuh kita akan bincang santai Pak. Bincang santai aja untuk membahas ini Pak. Berbakti kepada orang tua Pak. Oke. Nah, saya punya pertanyaan ini Pak. Iya, oke. Siapa sih yang disebut orang tua itu? Atau yang melahirkan kita atau siapa Pak? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya yang ada dimanapun. Ya, teman Undaris, sahabat Undaris yang saya hormati. Pertanyaan dari saudara kita ini tadi sangat istimewa. Banyak dari antara kita menganggap orang tua kita ya cukup yang melahirkan aja. Tapi ini tadi pertanyaannya siapa saja. Berarti kalau gitu bukan cuma satu. Ya Mas. Iya. Berarti kalau gitu orang tua kita bukan cuma yang melahirkan saja berdasarkan pertanyaan itu. Tapi itu betul Mas, itu betul. Karena Rasulullah SAW itu pernah berpesan bahwa orang tua kita itu ada tiga. Yang pertama alladzi waladaka, yaitu adalah yang melahirkanmu. Jadi orang tua yang pertama itu yang melahirkan. Ya. Yang kedua alladzi allamaka. Ya. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan alladzi zawwajaka ibnatahu, yaitu adalah orang yang menikahkan putrinya denganmu. Jadi yang pertama alladzi waladaka, yang melahirkanmu, berarti orang tua kandung. Yang kedua alladzi zawwajaka ibnatahu, yang menikahkan dirimu dengan anaknya, berarti kalau gitu mertua bagi yang sudah menikah loh ya. Ya kalau yang belum menikah berarti belum punya mertua atau memang belum ketemu mertuanya karena belum ada calon deh. Ya itu sudah Pak. Ya alhamdulillah. Ya itu buat teman-teman mungkin yang masih pada jomblo, lagi OTW gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu adalah alladzi allamaka, yang mengajarimu. Ya, berarti kalau gitu adalah guru. Ya. Itu juga termasuk orang tua. Guru itu juga termasuk orang tua. Dan Rasulullah memberi garis bawah, wa aulahum alladzi allamaka. Dan diantara semuanya itu yang paling istimewa atau yang paling mulia adalah yang mengajari. Mengajarinya. Berarti guru. Ya, itu ya Pak ya. Ya, di antara tiga itu yang paling istimewa adalah, yang paling mulia adalah guru. Kok bisa kan pertanyaannya gitu ya? Iya. Kok bisa guru? Padahal yang melahirkan kita itu orang tua kandung. Tapi kenapa kok Rasulullah menggarisbawahi yang mulia di antara ketiganya itu guru? Karena yang bertanggung jawab atas keilmuan kita, atas benar tidaknya jalan kita, atas mampunya kita berbakti sama orang tua atau tidak, menempuh jalan yang benar atau yang sesat, itu adalah guru Mas. Banyak orang yang dilahirkan kemudian orang tuanya meninggal. Yatim piatu, atau bahkan ditemani sama orang tua tapi ada umurnya, ternyata ketika kita sudah dewasa, kita udah menikah, orang tua kita meninggal. Ya berarti tugasnya udah selesai. Tapi berbeda dengan guru. Guru itu ilmunya akan kita pakai selama kita masih hidup. Kalau mertua gimana? Mertua juga sama. Mertua itu selama anaknya masih mendampingi kita, berarti kita masih punya kewajiban hormat kepadanya. Orang tua. Ya. Tapi berapa banyak ya yang anaknya diberikan ke kita menjadi pendamping hidup kita gitu kan? Kasus-kasus di luar.
selesai. Iya. Kasus-kasus di luar cuman seumur jagung selesai gitu kan. Iya, betul Iya. sekali, Pak. Nah kalau gitu itu ada batasnya. Tapi kalau ilmu itu enggak batas. Contoh, kita diajari baca, tulis, hitung, Mas. Sampai sekarang masih dipakai enggak ilmunya? Masih, Pak. Masih ingat siapa yang ngajari? Masih. Masih. Masih datang ke rumahnya untuk apa bahasanya kalau nanti Idul Fitri itu sonjo-sonjo. Wah, kalau itu Jadi lah ya kan. Nah, kita lupa gitu ya. lupa, iya. Nah ya, wong kita dikasih anak ya, dikasih istri, itu aja kita sudah terima kasih banget sama mertua. Iya. Walaupun kadang geger sama mertua. Ya toh. Nah, kita apalagi kadang ada orang yang ngasih uang kita. Setiap hari kita dikasih uang 100.000. Ya, atau dikasih jabatan, kita terima kasihnya, masya Allah, bahkan mungkin diingat sepanjang masa jasanya. Tapi kenapa guru yang ngajari kita baca, tulis, hitung, kita lupa? Ya, padahal ilmunya sampai sekarang kita pakai ya, bahkan sampai nanti kita sebelum meninggal dunia kita juga masih bisa baca, nulis, ngitung, itu juga masih kita pakai. Nah, hebatnya dunia Islam itu, orang tua kandung kita kalau mau mengajari anaknya sendiri, ngajari bicara, ngajari berdoa, ngajari beribadah, maka orang tua kandung juga bisa mengambil posisi yang ketiga, yaitu sebagai guru juga bisa. Karena ilmunya akan kepakai terus. Salah satunya bacaan Fatihah, doa-doa kan gitu kan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu penting. Cuman sekarang kita tuh kelemahan kita yaitu adalah kita tidak mampu berbakti kepada orang tua ya, karena kita nggak tahu siapa yang harus kita hormati gitu. Orang tuanya siapa saja gitu. Atau jangan-jangan orang tua tidak sesuai ekspektasi kita. Pengennya orang tuanya yang kayak gini ya, itu hanya ada di sinetron gitu ya. Kalau di dunia nyata nggak ada orang yang sempurna, orang tua pun juga nggak mungkin sempurna gitu. Tapi perlu kita ingat, dalam Quran itu ada kata-kata itu diabadikan dalam surat Al-Baqarah itu, wala taqul lahuma uffin gitu. Sama orang tua, baik orang tua kandung, mertua ataupun guru, kita nggak boleh bilang aja nggak boleh. Wah, bahaya sekali. Nah, ya, apalagi ngerasani. Apalagi ngerasani. Ayo, berapa banyak teman-teman yang sudah ngerasani gurunya? Atau berapa banyak teman-teman yang sudah menikah ngerasani mertuane? Nah, ya jelek-jelekin mertuanya. Nah, ya hati-hati. Apalagi yang pernah gegeran sama orang tua kandungnya. Hati-hati. Berarti itu sudah siap-siap ya, termasuk orang yang gagal berbakti pada orang tua. Siap-siap. Padahal itu mahasiswa itu banyak itu. Wah, dosen itu sulit, galak gitu, Pak. Ngerasani dosennya, gurunya itu, Pak. Dosennya sih nggak masalah, dosennya biasa aja. Cuman kan malaikatnya yang nggak terima gitu. Catat itu ya, Pak. Iya. Terus ini, Pak, kasih dong sama pemirsa trik dan tips berbakti kepada orang tua itu seperti apa, Pak? Gampang sebetulnya, cuman pelaksanaannya yang sulit, Mas. Tipnya atau triknya itu gampang. Kalau kita ingin tahu apakah Allah tersenyum ke kita atau Rasulullah SAW tersenyum ke kita, senang ke kita, ridho ke kita, itu trik and tipnya gampang. Lihat aja, kita mampu nggak bikin senyum orang tua kita, baik orang tua kandung, mertua ataupun guru, kita mampu enggak? Kalau kita mampu bikin mereka tersenyum, bikin mereka bahagia, itu tandanya saat itu kita sudah dapat senyuman dari Allah Subhanahu wa taala, senyuman dari Rasulullah SAW. Karena jelas Allah menyatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Dan marahnya atau murkanya Allah itu terletak di murkanya orang tua. Kalau guru murka,
berarti Allah juga murka. Kalau guru bahagia lihat kelakuan muridnya, seneng, ya, maka Allah juga ridho terhadap murid tersebut. Tapi guyok no gitu ya, bahasanya apa? Bikin bahagia orang tua, pinter ngambil hatinya orang tua, nakal bisa. Tapi karena pinter mengambil hatinya orang tua, akhirnya orang tua guyu, ya guyu, banyak doanya untuk anak tersebut. Maka sama, mahasiswa juga gitu. Mahasiswa itu tidak selalu mahasiswa yang pinter yang dapat ridhonya orang gurunya. Bisa jadi mahasiswa biasa-biasa aja, Mas. Tapi gurunya atau dosennya itu kangen kalau nggak ketemu sama mahasiswanya itu. Mergo mahasiswanya bikin bahagia, bikin guyu dosennya. Kira-kira gitu, Mas. Oh iya. Ya, itu. Terima kasih Pak Zainal. Sama-sama. Ilmunya. Sama-sama. Mungkin bisa dilanjut untuk sesi berikutnya. Siap. Ya, oke. Terima kasih pemirsa untuk sesi kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.